ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita bersama. Sebagaimana Allah berjanji di dalam Al-Quran, wa idz ta'adzana rabbukum, ketika kami memaklumkan kepadamu wahai manusia, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, siapa yang mau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat baginya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, tapi ingat, kata Allah, siapa orang yang enggan bersyukur atas nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Maka selalu kita bersyukur atas nikmat Allah dengan selalu melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan mengkaji hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6514 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2960. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita salasah. Ketika manusia mati, ketika manusia meninggal dunia, kata Rasulullah, maka tiga yang akan mengantarkannya sampai ke liang kuburnya. Ketika anak manusia mati, ketika manusia hari ini mati, kata Rasulullah, tiga yang akan mengantarkannya sampai ke liang kuburnya. Siapa saja yang tiga itu? Yang pertama, kata Rasulullah, afluhu, keluarganya. Jadi kalau suami mati, kalau suami meninggal dunia, istri yang cantik, istri yang tercinta, anak, minantu, keluarga dekat kita akan mengantarkan kita ke liang kubur kita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman kerabat kita, tetangga kita, kalau besok kita mati, dia akan mengantarkan kita sampai ke liang kubur kita. Maka kalau kita tengok ada ada orang yang mati hari ini, keluarga yang tercinta kita nampak di hadapan kita mengantarkan dari keluarganya tersebut. Yang kedua, yang mengantarkan manusia ke liang kuburnya, kata Rasulullah, maluhu, hartanya. Dia punya mobil mewah, dia punya mobil yang banyak, dia punya Honda, lalu mobil dan Hondanya ini akan mengantarkannya ke kuburnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang lain yang membawanya, keluarganya, anaknya, minantunya dan lain sebagainya. Maka yang kedua ini kalau kita miliki, maka kata Rasulullah, dia akan mengantarkan seorang yang sudah mati tersebut sampai ke liang kuburnya.
Tapi ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, wa isnani arji', kedua-dua ini akan pulang. Istri kalau suami meninggal pulang. Setelah suaminya ditimbun di dalam tanah, takkan ada istri yang mau menemani suaminya sampai akhir daripada besok dunia ini bersama dengan suaminya yang mati, yang sudah ditimbun di dalam tanah. Secinta apapun istri kepada suami hari ini, belum ada sejarah ketika suaminya masuk ke dalam tanah lalu istrinya akan bersama dengan dirinya di dalam kubur sampai besok hari kiamat. Secinta apapun istri kita kepada kita hari ini, bapak dan ibu, bapak dan saudaraku sekalian, begitu pula sebaliknya, ketika istri yang mati, ketika istri yang meninggal dunia, belum tentu ada suami yang mau menemani istrinya di dalam kubur sampai besok hari kiamat. Sudah pernah tanya pak sama istri? Coba tanya, ma, kalau papa besok mati, mau ndak nemani papa sampai besok hari kiamat dalam kubur? Jangankan untuk menemani kita, untuk dikuburkan saja di halaman rumah kita belum tentu istri kita mau. Besok mah rumah kita ni kan besar halamannya. Kalau papa mati, timbun ajalah, kubur sajalah di halaman rumah kita ni. Pasti ada istri yang mengatakan, jangan lagi pak, takut kami pak, nanti mimpi papa datang jadi pocong. Padahal rumahnya besar, halamannya besar. Maka ketika hari ini Rasulullah katakan dua-dua ini akan pulang, ternyata ketika kita mengantarkan jenazah sampai detik ini, betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, yatsba'ul mayyita thalathah, tiga yang mengantarkan kamu, wa isnani arji', dua akan pulang. Istri kalau suami yang meninggal, maka istri akan pulang. Suami kalau istrinya meninggal, suami akan pulang. Anak yang kita cintai selama ini, ketika kita ditimbun di dalam tanah akan pulang. Takkan mungkin anak mau menemani kita. Jangankan menemani kita di dalam kubur, ketika memandikan ayahnya, memandikan ibunya, ada anak yang tak mau memandikan ayah dan ibunya ketika ayah dan ibunya meninggal dunia. Pengalaman saya pak, 10 tahun saya melaksanakan fardu kifayah di salah satu rumah sakit. Saya ajak anaknya, ini ayahmu, mandikan ayahmu, siram ayahmu, pegang kepalanya, beri sampo, beri sabun. Ada anak yang tak mau melaksanakan itu. Takut saya pak ustadz sajalah yang melaksanakannya. Memandikan jenazah ayahnya sendiri pun dia tak mau. Memandikan jenazah daripada ibunya sendiri pun ditemani oleh seorang ustazah, dia pun tak mau. Apalagi ketika kita ditimbun di dalam tanah, diminta pula dia menemani kita, maka takkan mungkin ada anak yang mau menemani ayahnya, ibunya ketika ditimbun di dalam tanah. Ini kata Rasulullah, wa isnani arji', dua-duanya akan pulang. Siapa lagi yang pulang? Hartanya. Maka afluhu, harta ini akan dibawa oleh orang mengantarkan kita masuk ke dalam kubur. Tapi ingat, mobil ini akan dibawa oleh anak, akan dibawa oleh menantu, akan dibawa oleh keluarga. Bahkan sampai di rumah dibagi-bagi oleh anak, dibagi-bagi oleh menantu. 4 mobilnya, bisa jadi dia punya anak 4 ini sudah mulai berebut ini. Pokoknya Alphard tu punya den tu, yang cubu-cubu ngambil. Oh ndak bisa, saya kan paling tua, saya lah harus dapat Alphard nih. Kamu cukup sajalah Avanza itu untuk kamu. Baru ditimbun orang tuanya di dalam tanah, baru gara-gara harta sudah sibuk dengan urusan harta anak tadi. Bahkan ada keluarga, anak adik beradiknya berkelahi lantaran sibuk dengan menghitung-hitung harta daripada orang tuanya. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu yang tinggal, wa yabqa wahidan, satu yang akan tinggal menemani kamu ketika dimasukkan kita ke dalam tanah. Satu ini akan setia dengan kita. Siapa dia? Wa amaluhu, amal selama ini yang kita kerjakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
Apa amalan yang menemani kita? Yang pertama tentu amalan solat. Karena besok yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah adalah ibadah solat. Awwalu ma yuhasabu, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala as-solah, kata Rasulullah, solatnya. Maka bersyukur kita kepada Allah sampai detik ini iman dan istiqomah masih ada dalam diri kita. Dengan iman kita yakin dan percaya bahwa tiada ilah melainkan Allah. Dengan iman dan percaya kita yakin bahwa Allah lah tempat kita meminta, tempat kita menyembah. Maka dengan istiqomah kita kerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amal soleh itu ibadah solat yang selama ini kita kerjakan. Besok solat itulah yang akan menjawab pertanyaan daripada malaikat. Ma rabbuka, siapa Tuhan engkau? Hari ini kita bisa jawab Allah, tapi besok ketika sampai di mahkamah Allah, di dalam kubur saja Allah tanya kita, belum tentu kita bisa jawab kalau amal soleh kita tak ada. Maka solat akan memberikan jawaban kepada Allah bahwa Allah lah Tuhan kita. Karena selama hidup kita jaga ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hari ini solatnya baik, maka seluruh amal ibadah yang lain insya-Allah akan baik. Tapi kalau rusak solatnya, maka rusaklah segala amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, maka besok ketika ditanya oleh malaikat, ma nabiyuka, siapa nabi engkau? Lisan takkan mampu mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa besok yang akan menjawabnya? As-salah, solat kita itu yang akan menjawabnya. Karena kita setiap hari mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, terutama adalah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mengucapkan pengakuan persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika tahiyat awal, ketika tahiyat akhir. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengakui, mempersaksikan diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jaga solat, maka solat itu yang akan menjawab segala pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Wahidan, satu saja kata Rasulullah. Siapa dia? Wa amaluhu, amal ibadah yang kita kerjakan. Salah satu amal ibadah itu adalah ibadah solat. Maka jangan tinggalkan solat, apalagi hari ini solat merupakan sesuatu yang besok menjadi amal pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian harta ini apakah tidak bisa besok menolong kita Pak Ustadz? Bisa. Anak apakah tidak bisa besok menolong kita Pak Ustadz? Bisa. Karena kata Rasulullah, idza matal insan, apabila mati manusia, kata Rasulullah, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka terputus segala amal ibadahnya kecuali 3. Apa dia? Salah satunya adalah al-waladus solih yad'ula, anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah. Anak yang soleh, anak yang selalu beramal ibadah kepada Allah. Maka ketika hari ini kita ciptakan anak kita yang taat kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, ketika ayahnya mati, ketika ibunya mati, dia angkat tangannya selesai solat di hadapan Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ini merupakan amalan bagi kita. Maka ketika hidup ini, siapkanlah anak-anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang rajin beribadah kepada Allah, karena besok bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana lagi amal yang lain? Maka kata Rasulullah tadi 3, besok akan pulang 2, 1 yang tinggal. Amal soleh yang lain selain solat adalah infak, sodakoh, sedekah, harta yang kita berikan di jalan Allah.
itulah besok yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita masukkan apa yang diberikan oleh Allah berupa rezeki untuk menolong agama Allah, untuk membangun fasilitas ibadah, itu besok yang akan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, siapa yang hari ini berinfak di jalan Allah, maka seperti berniaga, berdagang denganku, kata Allah. Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Jum'ah, al-hadullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Salah satu yang melepaskan manusia dari azab Allah di api neraka adalah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dia berikan hartanya, dia berikan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang kita berikan di jalan Allah dalam bentuk infak, dalam bentuk sodakoh, akan mengalir kembali ketika kita ditimbun di dalam tanah kepada diri kita sendiri. Maka kebaikan-kebaikan dalam bentuk infak dan sodakoh itu pula lah yang menolong kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketiga-tiga yang besok akan mengantarkan kita, anak kita, kemudian harta kita, kemudian amal ibadah kita, ketiga-tiganya ini mudah-mudahan menolong kita besok ketika kita ditimbun oleh orang di dalam tanah. Alangkah ruginya kita memiliki tiga-tiganya, tapi hanya satu amal soleh saja yang menemani kita, dan mungkin amal soleh itu tak banyak pula. Maka ini yang besok menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.